Shalom, selamat pagi, selamat sabat kepada kita semua, khususnya kepada umat Tuhan di Jemaat Setia Budi Bandung. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk membawakan kesaksian pada pagi sabat yang indah ini. Perkenalkan, nama saya Darius Kore. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah misionaris dari kampus Manado dan sudah ditamatkan awal tahun 2020. Dan saat ini saya melayani di penerbangan Advent di Sentani untuk menjangkau orang-orang di pedalaman. Saya melayani sebagai guru, sebagai misioneri, dan juga sebagai perawat. Karena saya adalah seorang perawat yang Tuhan sudah berikan bekal-bekal untuk melayani Tuhan di pedalaman. Namun sebelum memulai kesaksian saya pada pagi sabat yang indah ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Yalah Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, hamba akan memberikan kesaksian. Tuhan tolong kami Bapa, biarlah apa yang hamba akan bagikan itu boleh menjadi kekuatan dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Kesaksian saya pada pagi hari ini, pagi sabat yang indah ini, tentang perjalanan. Saat ini saya mau membagikan bagaimana luar biasanya Tuhan menyertai saya dalam perjalanan menuju ke tempat pelayanan saya di Pegunungan Bintang, Tindibil. Perjalanan kali ini kami tidak menggunakan pesawat. Kami akan menggunakan truk dan perahu. Karena kami akan membawa bahan-bahan pembangunan untuk pembangunan sekolah di Suminka. Jadi kami membawa bahan yang sangat banyak. Tidak mungkin akan menggunakan pesawat. Jadi kami menggunakan perahu dan trek. Singkat cerita, pada tanggal 24 Mei hari Senin, kami pun akan memulai perjalanan kami menggunakan trek, di mana kami sudah menyiapkan bahan-bahan makanan untuk bekal 3-4 hari. Karena perjalanan yang akan ditempuh ke Suminka melalui darat dan sungai 3-4 hari. Perjalanan pun dimulai. Banyak jalur yang sudah sangat rusak. Karena jalur yang kami lewati adalah jalur jalan pegunungan. Tidak beraspal, cuma bertanah. Kiri dan kanan jurang. Jalan yang sangat rusak. Beberapa kali truk yang kami tumpangi hampir terbalik ke jurang. Ditambah lagi ada beberapa kendala lagi yang kami hadapi, yaitu kami tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan trek. Padahal kami sudah mau sampai ke seberang sungai. Kira-kira mungkin 2-3 kilo kami akan sampai di sungai dan kami akan menggunakan perahu. Namun jalan tersebut dalam proses perbaikan dan tidak mungkin trek akan melewati. Kalau dipaksa, bisa truknya akan terbalik.
Jadi kami harus menurunkan barang-barang, bahan-bahan bangunan sekolah. Namun puji Tuhan, beruntung sudah ada orang-orang perahu yang akan menjemput kami. Jadi mereka membantu kami untuk mengangkut bahan-bahan untuk pembangunan sekolah. Singkat cerita, yang awalnya perahu yang akan kami gunakan adalah 5, ternyata perahu yang datang cuma 3. Dan ini akan memakan waktu yang lebih banyak. Yang prediksi waktu yang akan kami gunakan 3-4 hari, bisa lebih, karena perahu yang ada cuma 3. Kami pun memulai perjalanan menggunakan perahu. Hari berganti, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, bekal makanan kami sudah hampir habis. Karena bekal makanan yang kami siapkan hanya untuk 3-4 hari. Sebenarnya cukup untuk lebih. Tapi karena perahu yang mengantar kami dan juga banyak orang yang mengikuti perahu, karena barang-barang yang sangat banyak untuk membantu pengangkatan, makanan kami sudah tidak cukup. Perjalanan masih panjang. Ini baru setengah perjalanan. Namun luar biasanya Tuhan menyediakan. Ada saja berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam perjalanan kami. Walaupun harus bolak-balik karena perahu yang ada cuma 3, yang seharusnya ada 5. Karena kalau menggunakan 5 perahu, kami bisa mengangkut semua barang langsung semua. Namun karena perahu yang ada cuma 3, jadi mau tidak mau barang harus diangkut sebagian dan diangkut lagi sebagian. Dengan situasi yang bekal makanan yang sudah seperti tadi, sudah mau habis, lanjut di mana ditambah lagi ada situasi yang kami hadapi. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan orang di Pegunungan Bintang dan juga orang di kantor. Pada hari ke-6 setelah perjalanan kami tidak ada komunikasi karena tidak ada jaringan, dan kami tiba di tempat yang ada jaringan, kami komunikasi. Ada telepon dari penerbangan Advent. Dikatakan bahwa telah terjadi penembakan di pos pelayanan yang saya layani, yaitu di Tinibil. Dan dikatakan juga bahwa teman-teman pelayanan yang melayani di Tinibil, di Suminka, tempat kami akan mengantar bahan-bahan bangunan dan akan dilakukan pembangunan sekolah, juga sudah balik dievakuasi. Otomatis pembangunan akan tertunda, pembangunan sekolah akan tertunda. Ditambah lagi, perjalanan yang kami lewati adalah jalur sungai, yang dimana adalah jalur kelompok bersenjata ini sering lewat. Ada rasa was-was sebagai manusia, rasa takut pasti ada. Namun saya selalu berdoa dalam hati, saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu. Ya, selalu berdoa dalam hati,
Hari ke-6 lewat. Kemudian hari ke-7, 1 minggu perjalanan kami. Dengan situasi yang kami alami, rasa takut, was-was. Namun firman Tuhan yang menguatkan saya dan juga Pastor Elia yang bersama-sama dengan saya mengantar barang bahan pembangunan sekolah terdapat dalam Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Janji Tuhan inilah yang menolong saya, membantu saya. Sebagai manusia rasa takut pasti ada, tapi jujur saja firman Tuhan ini menolong saya, menguatkan saya sehingga saya tidak memiliki rasa takut yang berlebihan. Sehingga rasa takut itu tidak mengalahkan iman saya. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah memanggil saya, I will go. Saya sudah menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Dalam situasi seperti ini pun saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Walaupun teman-teman sudah dievakuasi, pembangunan sekolah harus ditunda karena situasi ini. Mau tidak mau tetap kami harus melanjutkan perjalanan mengantar bahan-bahan pembangunan ini. Karena sudah tinggal sedikit lagi, tinggal 2 hari perjalanan lagi. Ajakan untuk kita semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam pelayanan kita, dalam melayani Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, ada saja tantangan yang kita hadapi. Rintangan, masalah-masalah yang kami hadapi, kita hadapi. Namun kita harus tetap percaya Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memanggil kita untuk melayani Tuhan. Karena janji Tuhan pasti. Dalam Ulangan 31 ayat 8. Dia akan berjalan di depanmu. Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah janji firman Tuhan ini boleh menolong kita semua untuk tetap maju dalam melayani Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpuji dan dimuliakanlah nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan dan juga kesaksian ini. Biarlah dengan kesaksian ini boleh menolong kami semua untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.